Oke, baik. Setelah tadi kita belajar soal matrik-matrik yang disebut sebagai eselon baris, maka dan juga syarat-syaratnya ya, sehingga matrik biasa tersebut bisa disebut sebagai matrik bereselon baris, maka kita akan sekarang masuk ke materi yang sesungguhnya, yakni eliminasi Gauss. Eliminasi adalah sebuah operasi dari kegiatan matematik, dari aljabar, dari aritmatik, yang fungsinya adalah menyederhanakan atau membantu menyelesaikan masalah. Kerjanya bagaimana? Kerjanya dengan mengurangi atau menambah unsur. Tapi yang kita sebut eliminasi seringnya adalah, banyaknya adalah mengurangi. Hanya sedikit sekali yang menambah. Nah, apa yang kita pergunakan dalam eliminasi Gauss? Yang kita pergunakan tadi, yang sudah kita pelajari barusan, yakni matrik yang khusus, yakni matrik yang bereselon baris. Nah, sebagai pengisi matrik eselon baris, matrik kan pasti punya angka. Tadi sebagai contoh, matrik ada misal 1, 0, 1, 3, 0, 1, 4, 2, 0, 0, 1, 6 misalnya. Ini sebuah matrik. Kemudian apa yang menjadi isi ini? Yang menjadi isinya ternyata adalah sistem persamaan linear, SPL. Yang tadi saya sudah sebutkan, SPL contohnya adalah misal ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, ini contoh sistem persamaan linear, tapi tidak ini yang kita gunakan, dan tidak satu, melainkan 3 contohnya. Sebagai contoh, saya punya 3 buah sistem persamaan linear, yakni di sini saya tulis 2x ditambah 5y dikurangi ditambah 3z sama dengan 1. Kemudian 3z 3x ditambah 4y ditambah 2z sama dengan minus 3. Kemudian x ditambah 3y ditambah z sama dengan 2. Ini adalah 3 sistem persamaan linear yang harus dipecahkan dan punya pertanyaan. Tentukan solusi x, y, dan z-nya. Oke, kalau kita berbicara soal solusi, ada 3 tipe solusi yang biasanya dihasilkan dari operasi sistem persamaan linear. Yang pertama adalah solusi tunggal, berarti solusi cuma satu. Kemudian yang kedua adalah solusi jamak. Solusinya tidak cuma satu, tapi banyak. Bisa 2, bisa 3, bisa banyak sekali, terserah. Tergantung nanti bentuk sistem persamaan linearnya seperti apa. Dan yang ketiga adalah sistem persamaan linear yang tidak punya solusi. Nah, 3-tiganya ini nanti akan kita coba bahas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah contoh tentang sistem persamaan linear atau matrik yang menghasilkan solusi tunggal. Ini contohnya. Nah, persamaan linear ini, 3 persamaan linear ini harus kita ubah menjadi sebuah matriks. Matriksnya seperti apa? Cara mengubahnya bagaimana? Sangat simpel. Cara mengubah 3 persamaan linear menjadi sebuah matrik adalah cukup dengan menghilangkan variabelnya dan kemudian menghilangkan operator matematikanya, maka selesai. Contoh, 2x tambah 5y tambah 3z sama dengan 1. Maka gampang sekali dapat Anda tulis 2, 5, 3, 1. Bawahnya juga sama. 3, 4, 2, min 3, dan yang terakhir 1, 3, 1, 2. Nah, kita kasih garis supaya membedakan bahwa ini adalah hasil, ya, sementara ini adalah murni variabel awal. Ini adalah matrik yang akan kita kerjakan, matrik yang akan kita gunakan eliminasi Gauss untuk menentukan X, Y, dan Z. Tapi kembali ke persyaratan awal tadi, bahwa untuk menggunakan eliminasi Gauss, syarat wajibnya adalah matrik yang digunakan harus matrik yang bereselon baris. Pertanyaannya sekarang, apakah matrik ini bereselon baris? Kalau kita lihat dari ciri-cirinya, dari syarat-syarat yang sudah ditentukan tadi, jelas ini bukan matrik eselon baris. Terus apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah mengubah matrik ini menjadi matrik eselon baris. Oke? Bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya adalah gampang. Anda tinggal tukar-tukar atau kurang tambah. Begitu saja. Eliminasi hanya bermain itu. Tukar-tukar, kemudian kurang tambah. Oke.
Kalau Anda lihat tadi di persyaratan pertama, sebuah matrik yang bereselon baris adalah baris yang bukan 0, maka angka pertamanya harus 1. Coba Anda lihat, baris pertama, angka pertamanya 1 bukan? Bukan. Kemudian baris kedua juga bukan. Tapi baris ketiga, baris ketiga sebenarnya adalah sebuah harta karun bagi Anda, karena angka pertamanya sudah 1. Tapi kan ini letaknya di bawah. Gimana caranya kita bisa membuat ini letaknya jadi di atas? Simple, tinggal tukar saja. Tukar dengan siapa? Tukar dengan yang di atas. Selesai perkara. Maka ini cara pertamanya ada banyak sih ya, ada banyak caranya, ada banyak stepnya. Tapi step yang pertama adalah menukar R3, ini R3 ya, row 3, baris 3, ini R2, ini R1. Menukar baris ketiga dengan baris pertama. Maka Anda akan peroleh, setelah dilaksanakan operasi A, maka Anda akan mendapatkan matrik baru bernilai 1, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 5, 3, 1. Satu baris pertama Anda sudah mendapatkan, sudah cocok atau sudah klop, sudah sesuai dengan syarat sebuah matrik disebut eselon baris. Ini sudah. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah baris kedua, R2 dan R3 ini belum sesuai. Gimana caranya kita bisa menyesuaikan? Tadi seperti yang saya bilang, bisa tukar-tukar, bisa tambah kurang tambah tukar, tambah kurang tambah kurang. Kalau tukar-tukar nampaknya sudah tidak mungkin lagi, karena yang satu sudah ke atas ya. Yang bisa kita lakukan sekarang hanya tambah kurang tambah kurang. Pertanyaan berikutnya adalah tambah kurang dengan siapa? Nah, tambah kurangnya adalah dengan baris-baris itu sendiri, dengan tetangga-tetangga barisnya ya. Oke. Yang perlu Anda ingat tadi, kalau Anda ingat lagi bentuk matrik yang bereselon baris adalah yang tadi ya. Kalau depannya 1 sekian sekian sekian, kemudian bawahnya kan harus 0. Ini juga harus 0 ya. Kemudian ini 1 misalnya sekian-sekian, ini juga harus 0 lagi. Ini baru 1 kan. Nah, kita sekarang fokus ke baris nomor 2 dulu. Baris nomor 2 sekarang isinya adalah 3, 4, 2, min 3. Ini baris yang akan kita fokuskan. Tugas Anda sekarang adalah membuat angka 3 di baris pertama itu menjadi 0. Dan nanti angka keduanya menjadi 1. Pun sama dengan baris ketiga, yang harus Anda lakukan berikutnya adalah membuat angka pertamanya 0, angka keduanya juga 0, dan angka ketiganya 1. Itu yang akan kita kerjakan ya. Oke. Nah, kita sekarang melakukan langkah yang kedua, yaitu membuat C3 ini dan C2 ini menjadi 0 dan 0. Baris 2 dulu, 3. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana membuat 3 itu menjadi 0? Matematika simpel. Bagaimana membuat 3 menjadi 0? Cara membuat 3 menjadi 0 adalah dengan ditambahkan minus 3. Betul? Betul. Maka harus ada sebuah baris yang dikalikan minus 3, kemudian untuk ditambahkan dengan R2. Kira-kira baris mana yang bisa dikalikan minus 3 yang nanti bisa menghambat atau mengubah baris 3 ini menjadi 0? Anda langsung tahu, tentunya adalah baris pertama. Kenapa sih kalau harus begini? Jelas, tujuannya adalah membuat supaya 3 ini menjadi 0. Supaya 3 ini menjadi 0, maka harus ditambahkan dengan minus 3. Minus 3 bisa kita dapatkan dari sini. Kenapa nggak ini? Sebenarnya bisa, cuma nanti Anda repot. Lebih baik kita bermain yang gampang. 3 kali R1, saya coba pindah ke atas ya. Ini 3 kali R1 berarti min 3 kali R1, berarti min 3 ditambah min 9, kemudian min 3 lagi, min 6, kemudian ditambah R2, 3, 4,
min 3. Jika ini kita tambahkan, maka akan menghasilkan 0, minus 5, minus 1, dan minus 9. Oke, berarti Anda akan punya baris kedua baru. Wujudnya adalah 1, 3, 1, 2, 0, min 5, min 1, min 9, 2, 5, 3, 1. Ya, yang pertama sudah tetap, kemudian yang kedua berubah menjadi ini. Kenapa? Karena sudah kita mainkan ini. Tapi yang ketiga masih tetap. Oke, Anda sudah melihat polanya bahwa yang kedua ini sudah jadi. Kemudian tadi yang saya bilang, langkah berikutnya adalah mengubah yang baris terakhir 2, 5, 3, min 1 menjadi depannya 0. Menjadi depannya 0. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan hampir serupa, yakni minus 2 dikalikan R1 ditambah R3. Minus 2 dikalikan R1 ditambah R3. Harapannya supaya ini juga nanti jadi 0. Oke, saya pindah ke atas lagi matrik yang sudah ada. Ya, matriknya kan berawal dari, saya pilih dulu matriknya ya, 1, 3, 1, 2, 0, min 5, min 1, min 9, 2, 5, 3, 1. Ini matrik awalnya tadi ya. Sebelum dioperasikan ini, saya hapus yang di sini. Ini juga saya hapus. Nah, sekarang dengan operasi ini, apa yang bisa kita dapat? Oke, yang bisa kita dapat adalah minus 2, ya, minus 2 kali, dan minus 6, dan minus 2, dan minus 4 akan ditambah 2, 5, 3, 1. Maka ini akan menghasilkan jika ditambah 0, min 1, 1, min 3. Nah, ini kita tempatkan di yang paling bawah. Matriknya menjadi sekarang 1, 3, 1, 2, 0, min 5, min 1, min 9, 0, min 1, 1, min 3. Coba Anda simak ya. Setelah ini dikalikan 2 dan kemudian ini tetap ya, kemudian kita lakukan penambahan, maka ini jadi 0 dan 0. Sebagian syarat sudah terpenuhi. Yang jadi permasalahan berikutnya adalah minus 5 ini. Minus 5 ini apakah bisa di situ tetap minus 5 atau sesuai dengan syarat ini? Nah, Anda harus ingat, harus sesuai dengan syarat ini. Apa syaratnya? Syaratnya adalah angka setelah 0 pertama haruslah 1, dan ini masih minus 5. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan berikutnya adalah mengalihkan yang bawah biar enak ya. Minus 6 kalikan R3 ditambah R2. Emang caranya cuma ini doang? Enggak, caranya macam-macam, bebas. Tapi yang paling gampang ini. Anda lihat saja, min 6 kali R3. Artinya kita akan coba melihat 0 dikalikan 6 dan juga min 6 dan 18. Kemudian ditambahkan R2. R2 adalah 0, min 5, min 1, min 9. Ini saya nggak ubah ya sama persisnya, tapi ini sudah hasil pengalian ini dengan ini. Oke, yang bisa kita dapat, kita tambah, ini jadi 0, ini jadi 1, ini jadi minus 7, ini jadi 9.
Oke. Dengan D kita mendapatkan matrik baru akhirnya. Matrik barunya apa? 1, 3, 1. Nah, ini bisa kita pasang 0, 1, minus 7, 9. Yang terakhir masih sama ya, 0, minus 1, 1, minus 3. Oke, baris kedua sudah oke nih. Baris kedua sudah oke. Baris pertama sudah cantik, baris kedua sudah oke karena sudah memenuhi syarat. Yang belum memenuhi syarat adalah baris terakhir, baris ketiga. Baris ketiga adalah 0, min 1, 1, min 3. Yang salah, yang tidak tepat adalah si minus 1. Berapa harusnya min 1? Min 1 di sini harusnya sesuai patokan eselon baris, di bawahnya 1 harus 0. Berarti kita akan merubah min 1 ini menjadi 0. Gimana caranya? Caranya adalah kita menggunakan R2 ditambah R3. Itu saja, selesai. Simple. Karena 1 ditambah min 1 kan artinya jadi 0. Saya pindah ke atas ya, supaya enggak tertutup rekamannya. Saya pindah ke atas. Apa yang dikerjakan? R2 tambah R3. Apa yang dikerjakan? Coba. R2 adalah 0, 1, min 7, 9. Akan kita tambah dengan 0, min 1, 1, min 3. Begitu kita tambah, menghasilkan 0, 0, minus 6, 6. Ya. Maka matrik berikutnya sudah berubah lagi menjadi 1, 3, 1, 2, 0, 1, minus 7, 9. Masih sama ya. Cuma yang paling bawah kita sudah ubah menjadi ini 0, 0, min 6, 6. Ya. Sudah sempurnakah matrik eselon baris? Belum. Kenapa? Karena kita masih punya min 6 yang seharusnya di situ diisi oleh 1. Anda harus ingat bahwa angka pertama pada baris yang bukan 0, setelah 0 harus ketemu 1, bukan min 6. Maka yang bisa kita lakukan yang paling terakhir adalah membagi saja yang paling gampang. Ini kan 6, ini juga 6. Anda tinggal bagi. Langkah F, saya tulis F di sini ya. Langkah F adalah mengubah atau mengalihkan saja 1/6 R3. Tinggal dibagi aja. Apa jadinya? Jadinya adalah, saya hapus juga ya di langkah R3. Setelah di R6, setelah di seperenam R3, maka jadinya yang terakhir adalah 1, 3, 1, 2, 0, 1, min 7, 9, 0, 0, 1, 1. Sorry, ini minus ya. Nah, ini minus 1/6. Kalau ini bukan minus, nanti jadinya min 1. Tapi min 6 dikalikan minus 1/6 menghasilkan 1, dan ini jadi minus 1. Apakah ini sudah disebut sebagai matrik eselon baris? Sudah. Sudah. Anda sudah mengerjakan separuh jalan. Anda sudah mengubah matrik biasa menjadi matrik eselon baris. Tapi apakah pertanyaannya selesai? Belum. Pertanyaannya belum selesai karena Anda belum mengerjakan solusi X, Y, dan Z dari matrik ini. Seperti apa solusinya? Setelah